Orang tua dulu itu kalau anak sakit, mereka bisa tulis di diari. Mereka tulis doa mereka, Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan anak kami yang sakit, biar kita yang sakit. Apa kerinduan terbesar dari orang-orang tua ini? Berkumpul kembali dengan orang-orang yang dikasihinya. Tapi rumah itu tambah hari tambah kosong, tinggal papa mama, terus tiba-tiba satu mati, kasih tinggal satu. Apakah kerinduan itu tidak jadi kenyataan? Nanti jadi kenyataan, tapi akan terjadi di sorga. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dia datang tepat waktu menjemput kita. Itu pun kalau mati masuk, baru jadi di sana. Soalnya kalau mati masuk neraka. Itu repot itu. Orang tua dulu itu terlalu luar biasa. Bahkan sebegitu luar biasa mereka biarkan anak-anak mereka makan dan biar mereka tunggu. Beda dengan kita sekarang. Ibu-ibu sekarang, bukan semua ibu sekarang ya, ada ibu sekarang banyak juga yang baik. Ibu-ibu sekarang ini anak sakit mereka foto. Sudah foto lagi upload baru tulis Dede sakit. Cepat sembuh ya, mama sayang Dede. Habis itu Dede punya foto satu, dia punya mama punya 30. Itu sebenarnya mama yang sakit, bukan Dede yang sakit. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari kita buka Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 14, yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin itu. Itu tipu itu. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Kasih salam orang di samping kiri kanan. Ucapkan satu kalimat yang kira-kira buat dia bisa bersuka cita sedikit. Ya. Oke. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini alumni Antam semua kok? Ada masih sering-sering ke Antam atau tidak? Tapi buat apa di sana? Sudah alumni kok masih pulang-pulang supaya apa? Ada orang tua di sana? Masih hidup? Pergi untuk apa? Jemput? Atau minta sertifikat tanah? Bapak Ibu Saudara-saudara, saya senang sekali karena walaupun hujan, banyak orang tua hadir di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu buat orang tua. Ini tanda persaudaraan dan itu baik bagi kita sekalian. Saudara-saudara, dua hal awal saya mau sampaikan. Kenapa tadi saya tanya ada ke Pomala atau tidak? Kenapa? Karena Natal itu dimulai dari kisah orang-orang pulang kampung. Ada sensus penduduk yang membuat Yusuf dan Maria harus pulang ke kampung mereka untuk sensus. Berkumpul kembali dengan orang-orang di masa kecil. Dulu halus-halus, sekarang tebal-tebal. Dulu tipis-tipis, sekarang berlipat-lipat, kan begitu. Dan itu ada di kita semua. Kisah Natal dimulai dari kisah orang pulang kampung. Berjumpa kembali dengan saudara-saudara, dengan keluarga, menimba spiritualitas bersama. Dan itu membuat kita mengingat kenangan masa lalu di waktu kecil, waktu masih di Pomala. Lagu yang sangat indah, jauh di dusun. Ada ingat itu lagu? Nah, pulang baru menyanyi lah, kan kita dengar khotbah dulu. Kedua, walaupun hujan tapi banyak orang tua datang. Bahkan kita semua mau datang untuk perjumpaan ini. Hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. 1, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Supaya apa?
duduk semakin rapat. Kalau tidak ada hujan, anak masing-masing di sekitarnya. Tapi kalau mulai hujan, makin rapat, makin rapat, makin rapat. Kisah hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita duduk rapat-rapat, membangun semangat bersama, susah-susah sama-sama, senang sama-sama. Karena kita pernah rasa di kampung begitu. Perkembangan zaman ini, saudara-saudara, sudah buat kita ada berbeda sedikit. Semua orang pegang handphone. Handphone berhasil menjauhkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh. Nah, kita bisa berkumpul bersama-sama. Kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak, bersuara itu makin keras. Berita-berita kebenaran, berita-berita yang baik itu harus diperdengarkan lebih kuat. Kenapa? Karena dunia ini dengan perubahan terlalu cepat. Karena terlalu cepat kita belum siap untuk perubahan yang satu, perubahan yang lain sudah datang. Kalau suara kenabian gereja, suara-suara kebenaran tidak kita sampaikan dengan keras, dengan tegas, dengan kuat, kita kalah pada perubahan ini. Ketiga, ada pepatah dulu di kampung, bukan pepatah, teka-teki. Teka-teki dulu di kampung bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apa itu? Hujan. Kalau hujan ada atap bocor itu kan dia menetes di bawah, kan kita cari begini. Jatuh di bawah, cari di. Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari, tidak tahu ini bocor di mana, kan tidak mungkin begitu. Jatuh di bawah, carinya di. Artinya segala peristiwa yang terjadi di kolong langit ini ada hubungannya dengan urusan di atas. Segala sesuatu yang terjadi di sini jangan pisahkan dia dengan di atas dan cari jawaban juga dari atas. Apalagi kisah Natal. Kisah Natal itu saudara-saudara, kalau kita mau cari jawaban di kolong langit ini tidak akan dapat, bahkan lebih pusing. Bagaimana seorang perempuan perawan bisa mengandung dan melahirkan, kalau cari jawaban di bawah kita repot sekali. Jawabannya dari atas. Karena itu yang merayakan Natal adalah orang-orang yang beriman, yang bisa memahami bagaimana peristiwa itu terjadi. Jatuh di bawah, cari di. Saudara-saudara, sebelum kita masuk pada teks dan tema, saya ingin sampaikan lagi, saudara-saudara, bahwa Natal itu secara kasat mata, secara jasmani, enak untuk ditonton. Natal itu enak untuk ditonton. Kisah malam Natal itu ada dua kisah yang enak ditonton. Satu, ada bintang berekor. Saudara jalan malam-malam, tiba-tiba ada bintang besar, ada bintang berekor. Masa tidak ada yang mau lihat? Kalau saudara handphone dulu kan pasti kita bikin story baru bilang bintang berekor. Enak untuk ditonton. Ada malaikat menyanyi di padang belantara. Enak untuk ditonton. Tapi saya mau bilang pada saudara, Natal bukan tontonan. Natal itu tuntunan. Siapa yang merayakan Natal harus dituntun untuk berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Kalau orang merayakan Natal tapi tidak dituntun berjumpa dengan Kristus bayi Natal, dia hanya bikin perayaan tontonan. Dan teman-teman yang kerja sebagai event organizer lebih hebat buat perayaan tontonan dari kita. Amin. Tapi dia bukan tuntunan biasa. Natal sekaligus adalah sebuah tantangan bagi kita. Dan tantangan kita hari ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di. Itu tantangan kita, menghadirkan damai sejahtera di bumi dan Allah dimuliakan, itu tantangan kita sekarang. Sekarang boleh jawab jujur. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin surga lebih baik? Aman? Amin. Surga lebih baik dari dunia? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Saudara mau tinggal di tempat baik atau tidak baik ini? Kadang-kadang saya tanya, ibu mau pergi ke surga? Aduh Pak Pendeta jangan dulu. Kenapa? Anak masih kecil-kecil ini. Kalau tidak mereka bilang suami model begitu lagi. Tapi beberapa yang tidak Pak Pendeta, belum waktu Tuhan. Belum waktu Tuhan. Nah, saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia ini. Tapi tanda-tanda kerajaan sorga harus saya alami di sini, di tempat di mana kita tinggal, di tempat di mana kita bekerja, di tempat di mana kita hidup, dan ada tanda-tanda kerajaan sorga yang lebih baik dari dunia harus sudah kita alami sekarang di sini, supaya Allah dimuliakan dan damai di
bumi. Ini nyanyian yang menarik, hanya dinyanyikan oleh para malaikat. Malaikat itu bukan manusia, tapi kalau kita definisikan dia seperti manusia, kalau laki-laki ganteng atau tidak? Ganteng. Perempuan cantik atau tidak? Baju bagus atau tidak? Suara bagus atau tidak? Tapi menyanyi di hutan. Ganteng, cantik, suara bagus, baju bagus, menyanyi di... Siapa di antara kita yang suara bagus, baju bagus, mau menyanyi di hutan? Tapi pertanyaannya, kenapa harus dinyanyikan di hutan, di padang belantara? Itu pertanyaan penting. Suka orang bertanya, pendeta bukan di istana-istana, bukan di tempat-tempat bagus, tapi harus di hutan. Jawabannya adalah, kisah ini tentang para malaikat yang menyanyi di padang belantara tidak bisa dipisahkan dengan kisah dalam Kejadian pasal 4. Di Kejadian pasal 4, kisah tentang Kain dan Habel, kakak beradik, yang mestinya di padang itu mereka menikmati keindahan alam semesta. Di padang itu di mana mereka menikmati kebersamaan, berbagi kasih di situ, justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian perdamaian dari sorga ini pertama-tama mesti dinyanyikan di tempat-tempat di mana kakak adik sementara bermasalah, relasi-relasi kita bermasalah, suami istri bermasalah, rumah tangga bermasalah. Nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama mesti dinyanyikan. Amin. Saya mau tanya kita dulu, kita punya relasi aman semua kok? Dengan kakak adik aman? Dengan mantu? Saya dengar kurang aman ini dengan mantu. Dengan mertua? Dengan ipar-ipar, jadi aman semua. Memang terlalu betul. Jadi nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama mesti dinyanyikan di tempat-tempat di mana relasi-relasi kita bermasalah. Kenapa saudara? Saya berkali-kali bilang kepada kita, kita bisa duduk sama-sama, hidup sama-sama, tapi zaman sekarang ingat, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang, "Shalom," kita lewat pada ada kelihatan baik tapi tidak tulus. Yang baik itu harus dinyatakan benar-benar baik. Saya berkhotbah di banyak bank, saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat, tetap cantik. Pakai pakaian bagus-bagus semua. Kerja di tempat yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi ke bank macam tidak mau pulang-pulang. Macam mau lihat-lihat orang terus begini. Kita baru naik sampai tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang begini, "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Terus saya tanya orang, "Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun tidur lihat suami pas bangun terus dia bilang, 'Selamat pagi'? Ada yang bisa kami bantu?" Jadi supaya yang kita lakukan itu sesuatu yang tulus, yang memulihkan. Amin kok. Melakukan sesuatu kalau tidak tulus dan tidak memulihkan, tidak akan ada kemuliaan di situ, tidak akan ada damai di situ. Saya mau tanya dulu, yang mertua-mertua, di sini tidak ada mertua, ini bujang. Mertua-mertua, dengan mantu aman kok? Yang mantu-mantu, dengan mertua aman? Aman. Kadang-kadang dia rawat orang tua, rawat mertua, mertua perasaan, mertua bilang, "Anak, minta maaf, ini kita orang tua sudah bikin susah. Aduh, kita perasaan." Terus dia bilang, jangan bilang begitu, jangan bilang begitu. Ini memang tugas kami anak-anak. Orang tua tambah sedih lagi waktu dia bilang ini tugas. Tapi nanti sudah di luar dia bilang, "Tua mati tidak mati tapi..." Jadi kalau lakukan sesuatu itu tulus. Amin kok? Tulus. Saudara-saudara, kita ingat waktu kita di kampung dulu, kalau pada waktu Natal, apalagi kebersamaan, ingat sekali saudara bahwa zaman dulu, tahun 70, 80, aduh itu kan belum ada handphone toh. Saya ingat betul kalau kita Natal di kampung itu, kami jalan selamat dari satu rumah ke rumah yang lain. Bawa kantong plastik. Mau isi, sama juga kita kalau begitu. Mau isi kue. Saya ingat satu kisah, kami pergi dengan teman-teman selamat di satu rumah. Kue ada di situ, sekarang kue tinggal satu. Terus tuan rumah pas keluar, dia ke belakang. Karena kue tinggal satu, dua orang teman cepat-cepat ambil. Yang satu dapat, yang satu tidak dapat pas tuan rumah datang.
Dia punya tangan di piring. Mau rasa bagaimana langsung bilang, aduh ini piring bunganya bagus kan. Memang kisah Natal di kampung itu luar biasa. Dan itu kehilangan hari ini kan. Dan kita ingat kalau Natal dulu itu seperti apa. Saudara-saudara, nyanyian ini dinyanyikan pertama-tama di tempat-tempat di mana kasih itu sudah tidak ada. Kasih sudah tidak ada. Mari kita hafal sama-sama. Boleh ikut. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah karena Tuhan mengasihi dunia, dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Amin. Ini yang paling bisa konfirmasi. Ini ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal, tetap sakit. Sesar itu abnormal kan? Waktu ibu-ibu sakit melahirkan itu, kami suami-suami hanya dari luar baru taruh tangan di kepala bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus lebar, dia bayangkan kira-kira ini anak muka ikut siapa yang paling-paling. Wih, sakit itu, sakit melahirkan. Anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Ada banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Jam 3 subuh juga masih ada orang tua goyang-goyang depo anak. Betul. Sudah tidak tidur lagi, sempoyongan lagi jam 3. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali susah untuk dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak lari-lari nyamuk mana gigit? Kasih tahu kita pun anak-anak dong yang sudah lahir di zaman modern ini. Kasih tahu dorang dulu. Dulu mereka tidak tahu bicara. Atau siapa punya anak yang lahir langsung menyanyi. Tidak tahu bicara. Orang tua ajar mereka bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Ketika mereka SMP, SMA, sudah remaja, sudah lancar bicara. Ada suka bicara dengan orang tua. Mereka lebih suka bicara dengan... Pertanyaan terakhir, kita sudah setengah mati ajar mereka bicara, sudah lancar bicara, mereka bicara dengan orang lain. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih mereka makan? Kenapa kasih mereka makan? Kasih tidak terpatahkan. Sehingga satu orang tidak boleh mengatakan, Romo, saya terlalu menghargai Romo, tapi waktu lihat Romo punya sifat asli begini, maaf saja. Maaf. Itu bukan kasih. Egois. Kalau kamu hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Anak-anak itu kan tidak tahu jalan dulu. Orang tua susah-susah ajar mereka jalan. Pegang di tangan baru bilang, ta. Sekarang mereka sudah besar. Sudah bisa jalan sendiri. Sudah punya teman. Ada suka berjalan dengan orang tua. Mereka hanya suka jalan dengan. Pertanyaannya, kenapa beli kasih mereka handphone? Kasih tidak terpatahkan. Kasih tidak terpatahkan. Kirim mereka pergi ke Surabaya sekolah. Ada telepon. Rata-rata mereka telepon pada waktu. Tahu juga. Yang mereka telepon pas uang habis itu tahu. Ada kirim. Kenapa kirim? Pagi-pagi buta mama punya handphone sudah bunyi tening. Ini mama angkat, halo, shalom mama. Bagaimana? Mama ada baik-baik kah? Iya, kenapa? Tadi malam saya mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam saya mimpi mama, mama langsung bilang kakak mau berapa bilang sudah. Pagi-pagi buta. Orang tua selalu bilang, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti mereka mau pakai stagen. Tapi mereka utang untuk anak-anak mereka. Asal anak-anak mereka sukses. Saudara tahu, mari kita ingat baik-baik.
Orang tua dulu melahirkan kita. Melahirkan kita. Tidak pernah titip kita di mana-mana. Amin kok? Tapi ketika kita 5 orang, 6 orang sudah sukses, diorang bisa sepakat titip orang tua di panti jompo. Saya mau kasih tahu saudara yang sudah titip dan rencana titip, batalkan. Karena hari ini kita titip dorang, besok-besok anak-anak titip kembali kita. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat atas mereka. Saudara, orang tua itu menarik sekali. Kenapa? Ketika anak-anak kita lahir dulu, pilek, orang tua pernah pakai tisu? Pakai apa? Pakai apa? Betul tidak? Waktu buang air besar, orang tua pernah pakai alas tangan. Sekarang anak 5 orang yang sudah sukses, orang tua di Pemala ada sakit, anak-anak urus. Yang sukses 5 orang sepakat kumpul uang, ambil orang dari kampung, urus dia punya orang tua. Ada sering-sering telepon. Kenapa lihat saya? Orang tua masih hidup, orang tidak telepon. Orang tua pas mati baru telepon berulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Kayak gaya saja itu. Urus dulu. Orang tua melahirkan kita banyak-banyak. Saudara tahu, mereka dulu punya kamar 1, 2, kita 4, 5 orang, taruh semua di satu kamar. Malam-malam mereka cek-cek itu. Sekarang mereka buka kamar itu, tidak ada anak lagi. Tinggal dia punya foto. Pendeta datang tanya, ini siapa? Yang ini siapa? Oh, ini saya punya anak. Dia tinggal di Makassar. Tidak pernah datang yang ini. Tidak. Amin kok. Yang tadi ada sering-sering pergi itu. Sebentar habis ini tolong telepon orang tua, boleh kok? Boleh peluk mereka sedikit. Orang tua dulu itu kalau anak sakit, mereka bisa tulis di diari. Mereka tulis doa mereka, Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan anak kami yang sakit, biar kita yang sakit. Apa kerinduan terbesar dari orang-orang tua ini? Berkumpul kembali dengan orang-orang yang dikasihinya. Tapi rumah itu tambah hari tambah kosong, tinggal papa mama, terus tiba-tiba satu mati, kasih tinggal satu. Apakah kerinduan itu tidak jadi kenyataan? Nanti jadi kenyataan, tapi akan terjadi di sorga. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dia datang tepat waktu menjemput kita. Itu pun kalau mati masuk, baru jadi di sana. Soalnya kalau mati masuk neraka. Itu repot itu. Orang tua dulu itu terlalu luar biasa. Bahkan sebegitu luar biasa mereka biarkan anak-anak mereka makan dan biar mereka tunggu. Beda dengan kita sekarang. Ibu-ibu sekarang, bukan semua ibu sekarang ya, ada ibu sekarang banyak juga yang baik. Ibu-ibu sekarang ini anak sakit mereka foto. Sudah foto lagi upload baru tulis Dede sakit. Cepat sembuh ya, mama sayang Dede. Habis itu Dede punya foto 1. Dia punya mama punya 30. Itu sebenarnya mama yang sakit, bukan Dede yang sakit. Orang tua sudah sendiri di sana. Yang menarik saudara-saudara adalah orang tua tidak titip kita di mana-mana, tapi kalau ada anak sekarang dia punya orang tua sakit dan dia sempat jaga barang 2 hari dia cuma marah-marah. Mama dengan papa tidak ada anak lain lagi, hanya saya saja. Orang tua sudah tidak bisa omong lah, mereka sudah. Jadi saudara-saudara, nyanyian ini harus dinyanyikan di tempat itu yang kita punya hati dorong tidak. Ini berita dari sorga, karena berita dari dunia sudah tidak bisa lagi menolong orang dalam ketakutan. Paling tidak ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana kita menikmati kehidupan kekal. Hukum Taurat ada 10, dijabarkan jadi 316 pasal. Masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari yang mereka semua sadar tidak mungkin mampu melakukan semuanya. Tidak mungkin. Dan nyanyian ini bilang kemuliaan itu terjadi. Kenapa? Tampillah seorang malaikat mendahului nyanyian kemuliaan bagi Allah.
Di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, tampillah seorang malaikat bilang begini, jangan takut. Sama-sama, 1, 2, 3. Jangan takut. Kalau kita baca perjanjian lama itu ada banyak kita temukan, celakalah, 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 celakalah. Kisah Natal, serentetan kisah itu sampai Tuhan Yesus lahir, melayani, mati, disalibkan itu, bangkit naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak lagi menemukan celakalah, tapi kita temukan kalimat pendek, jangan takut. Ada masalah memang, tapi jangan takut. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong, tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jangan takut. Jangan takut, David. Jangan takut. Jangan takut itu bukan berarti kehilangan rasa takut. Manusia tetap ada rasa takut, tapi jangan takut itu dia bilang, jangan takut, aku akan menyertai engkau bersama-sama melewati pergumulan ini. Saudara bayangkan, ini mal-mal besar di Makassar ada toh? Kita ambil tanta di kampung datang, kan ada eskalator. Terus kita bilang, tanta, naik. Dia mau naik. Waktu dia tidak mau naik, saudara bilang apa? Waktu dia tidak mau naik, kita lakukan 2 hal. 1, kita kasih contoh. Begini. Ayo tanta, naik. Masih takut kan? Kalau dia masih takut, apa yang akan kita lakukan? Pegang tangan. Waktu dia bisa naik, itu kan. Terus dia bilang, ternyata sudah kamu belanja biar tante putar-putar sendiri saja. Bukan kehilangan rasa takut. Amin, loh. Tapi Tuhan menyertai kita dalam perjalanan ini. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kasih makan anak umur 2 tahun gampang atau susah? Susah. Dia punya ibu jalan, ikut. Sudah 30 menit terus dia punya ibu bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama 40 tahun. Harusnya kalau anak tidak mau makan, kasih tahu dia baik-baik, adek, makan. Biar sehat, biar tumbuh bagus. Ayo, ini anak tidak mau makan, sepakatlah. Dia bilang, makan. Wow. Itu orang juga tuh, wah, ini anak tumbuh dalam ketakutan. Malam-malam kalau anak tidak mau tidur, jangan kasih takut dia. Kasih tahu dia baik-baik. Adek, ayo bobo, ayo tidur sayang, ayo tidur. Adek, bobo biar bangun tempo kan. Adek belum bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ayo. Ini anak tidak mau tidur, orang tua sepakat kasih mati lampu. Setelah mati lampu, bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Terus bapak garu jendela. Dia punya mama sengaja kali. Itu. Om, ada sobobo om. Ini keluarga tipu-tipu. Yang suka bikin takut ini. Jangan takut. Jemaat. Saya mau kasih tahu kita bahwa ketakutan itu sumber dari banyak sekali hal, masalah. Saudara masih ingat, saya tidak tahu kita ini percaya macam apa. Saya heran kita pun cara percaya ini. Kita begitu meyakini, sampai zaman yang modern. Semoga di Pomala, coba kita ingat-ingat di Pomala dulu masih ada, sampai hari ini tidak. Kalau kita bermain sama-sama, kita ada di jalan, tiba-tiba perut rasa kurang enak mau BAB. Ada yang bilang, ambil batu 3. Masih sampai sekarang. Taruh batu 3 memang tidak jadi BAB. Betul. Lalu itu toilet umum untuk apa itu? Kalau batu-batu sudah menyelesaikan persoalan. Orang ketakutan ini selalu aneh-aneh di hidup ini. Batu 3. Kalau ada anjing jahat di situ, harus lipat ini jari. Sempat alami itu juga. Masih percaya hingga akhir. Bahaya. Saya suka bilang begini. Saya bawa materi habis, ada yang biasa bilang, pendeta, kita foto-foto dulu. Pas kami mau foto, ada yang lari dari sana bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Sebab kalau foto 3 orang nanti, nah kalau calon presiden 3, tinggal foto 1 mati. Orang ketakutan itu aneh betul, itu dia hidup itu.
Aneh dia hidup itu. Satu saat saya bawa materi di satu tempat, ada yang bilang begini, pendeta, yo, tolong kasih pernyataan dulu. Apa itu? Kami di sini kalau ada orang mati Pak Pendeta, kucing tidak akan ada di sini. Saya bilang kucing ikut mati? Tidak. Lalu orang ikat kucing semua di hutan Bapak. Kenapa? Kami di sini meyakini kalau kucing langgar mayat, nanti mayat. Waktu mau jawab saya bilang begini, hei, kamu sayang orang tua aku tidak? Sayang. Betul-betul sayang? Iya. Saya lihat kamu kurang sayang. Kami sayang Bapak. Oke. Kalau kamu sayang orang tua, kamu mau orang tua hidup atau mati? Hidup. Ya kalau begitu gampang saja. Pas dia mati, kasih langgar. Ini orang takut ini, dia pun soal banyak sekali di ini negeri ini. Tapi saya masih ingat saudara-saudara, kalau kita tinggal dulu di kampung itu, kuasa ketakutan itu hanya bisa dilawan dengan nama Yesus. Kalau kami pergi nonton, malam-malam ada putar layar film, layar tancap di mana begitu. Kami pergi, sore pergi, malam pulang. Waktu sore itu masih terang. Pulang malam sudah baru lewat pohon beringin besar. Tidak ada jalan lain. Ini bagaimana lewat? Saya kalau lewat dan anak-anak sebangsa saya, kalau lewat kami hanya cukup melakukan satu hal, yaitu menyanyi. Lagunya jelas. Tahu juga Dia pun lagu jelas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lagu kedua kurang lebih sama deh itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang kira-kira. Jadi dalam ketakutan nama Yesus itu memberikan kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan itu ketakutan. Supaya damai di bumi, kemuliaan bagi Allah. Tambah lagi saudara. Saudara-saudara, gembala-gembala. Siapakah gembala-gembala? Ini nyanyian ditujukan kepada manusia, tapi pertama di gembala-gembala. Siapa gembala-gembala? Gembala-gembala menurut catatan teks mereka itu adalah orang yang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Kalau malam mereka jaga, ada kemungkinan siang-siang tidur, tidak ada urusan pergi-pergi ke bait Allah. Mereka jadi orang yang jarang ibadah. Mereka cenderung akan berkelahi karena soal lahan, satu suka menipu yang lain. Masyarakat setempat memberi stigma bahwa gembala-gembala adalah kelompok orang yang tidak bisa dipercaya. Sekarang berita yang luar biasa dari sorga disampaikan kepada orang yang menurut masyarakat mereka tidak bisa dipercaya. Ini repot ini. Karena orang yang tidak bisa dipercaya datang sampaikan kepada kita satu hal, saudara bisa percaya. Jadi sebuah tantangan tersendiri. Artinya Natal demi kemuliaan Allah dan juga sekaligus menjadi damai di bumi, orang-orang yang merayakannya harus pertama-tama mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya. Ini kita semua ini bisa dipercaya toh? Saya lihat ini banyak yang ragu juga. Saya suka pakai contoh ini, saudara-saudara. Saya bilang begini, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik. Terus saya biasa tanya, kalau begitu siapa punya suami yang pagi-pagi ibu buat sarapan terus dia bilang, ibu terima kasih. Ada? Ini suami-suami ini ibu bikin sarapan orang tidak terima kasih. Tapi istirahat kantor makan di warung sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Baru janji itu orang, mbak besok saya datang lagi. Terus setelah dengar khotbah ini, dengan yakin sekali suami-suami akan pulang dan dia mau lakukan itu. Pas ibu siap makan minum terus dengan yakin sekali, suami bilang, ibu terima kasih. Saya mau tanya, ibu-ibu bisa percaya? Suami yang tadi-tadi tidak tahu terima kasih ini setelah dengar khotbah ini, dia mau berubah terus pagi-pagi besok dia bilang, ibu terima kasih. Ibu-ibu percaya? Ragu kan? Coba suami-suami sebentar waktu ibu siap sarapan, siap makan malam atau besok pagi sarapan, coba suami-suami dengan yakin bilang, ibu terima kasih. Saya yakin ibu-ibu pikiran. Ibu-ibu punya pikiran tuh lari pada dua hal. Pasti yang pertama ibu-ibu pikir begini, tidak tahu roh apa naik di saya punya suami.
Atau yang kedua, jangan-jangan ibu-ibu pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Karena kita ini mendefinisikan diri jadi orang yang bisa dipercaya ini susah. Nyanyian ini dinyanyikan kepada mereka bukan saja dari kelompok kecil yang terabaikan ini, tapi oleh stigma masyarakat mereka sulit dipercaya. Sekarang akan membawa berita ini, saudara. Berita ini. Woi, repot. Lalu bagaimana mereka melakukan itu supaya kemudian menjadi baik, bisa dipercaya berita ini diteruskan? Kalau kita baca terus teks tadi begini. Setelah malaikat-malaikat itu pulang ke surga, mereka saling baku ajak satu. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Pergi untuk mengkonfirmasi berita yang mereka terima dengan kenyataan yang ada. Percaya kepada sesuatu yang Tuhan katakan dalam sebuah kesadaran bahwa ini ya, amin, terjadi. Baru bisa kemuliaan Allah. Baru boleh damai di bumi. Mereka pergi mengkonfirmasi. Saudara, harga konfirmasi itu tidak gampang. Kenapa? Mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai gembala. Untuk beberapa saat, kasih tinggal itu pekerjaan. Mereka harus pergi untuk menyatakan, melihat, mengalami apa yang dikatakan ini benar. Tinggalkan. Nah, sekarang, saudara, saya suka menggoda orang dengan pertanyaan ini. Natal, kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik atau kabar buruk? Yakin? Aman? Oke. Maria waktu itu belum menikah kan? Berita datang kasih tahu, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Coba cari satu perempuan yang belum menikah terus kasih tahu dia, Nona, engkau akan hamil sebelum nikah. Aman? Ini waktu itu mereka baru bertunangan. Bertunangan itu yang laki-laki sudah datang dengan keluarganya, ketemu dengan perempuan, sudah sepakat, laki-laki pulang kembali ke tempatnya, mempersiapkan segala sesuatu, biasanya 1 tahun, baru dia datang jemput mempelai perempuan. Biasanya pada waktu malam, dan tidak dikasih tahu tanggal berapa. Sepanjang masa penantian ini, mempelai perempuan tidak boleh melakukan satu pun kesalahan kecil. Justru dalam kondisi penantian itu, Maria hamil. Aman? Kalau nanti Yusuf tidak terima dia dianggap berzina. Dan karena itu hukumnya adalah apa? Dilempar sampai mati. Aman? Ini dia harus bersiap-siap. Ada lagu dulu bilang, makanya ada lagu ini berdasarkan pembacaan Alkitab di Matius, dia kasih tahu, hendaklah engkau jaga-jaga. Tahu lagu itu atau tidak? Tahu atau tidak? Kenapa suruh saya solo? Coba kita menyanyi sambil tepuk tangan sama-sama 3-4. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datang. Ini sudah repot ini. Oke, Yusuf sekarang terima setelah mimpi itu. Maka keluarlah pasangan muda ini, Yusuf dan Maria, dari Nazaret pergi ke Bethlehem. Kira-kira 100 km. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau hamil besar baru jalan 100 km, coba sebutkan 100 km dari Makassar ini ke mana? 100 km. Ke mana? Pare-pare. Ibu-ibu hamil besar baru jalan 100 km, aman? Woi, kok tadi bilang kabar baik? Perjalanan itu adalah perjalanan yang mesti cepat-cepat. Kenapa cepat-cepat? Hamil besar jangan sampai melahirkan di jalan, tapi kalau didaftarkan diri mereka sebelum Maria melahirkan, hanya 2 orang, Yusuf dan. Tapi kalau Yesus lahir baru mereka mendaftarkan diri, maka daftarnya 3 orang. Tambah bayar pajak. Aman? Ini wajib pajak semua aman? Jangankan pajak, urusan dengan koperasi kita pusing. Saya mau tanya dulu. Dulu ada Innova, Trek, Grab. Lalu perjalanan 100 km itu mereka pakai apa? Unta. Unta itu ada soknya.
Coba ibu-ibu yang hamil besar naik unta keledaian, dia jalan tergoyang-tergoyang sambil gantung kaki, aman. Yusuf kerja sebagai apa? Dia akan pergi ke Bethlehem, bahkan dalam catatan Alkitab, dia akan menyingkir ke Mesir 4 tahun. Itu mobilernya di kampung, tempat usaha kayunya ditutup. Kalau tutup ada pemasukan, kabar masih baik. Lalu bagaimana kabar-kabar ini berubah menjadi sesuatu yang saudara bilang kabar baik? Dia berubah ketika Maria bilang begini, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan. Ada masalah yang kadang-kadang buat kita, tapi saya hamba Tuhan, terjadilah menurut apa yang Tuhan mau. Maka yang tadi yang sebenarnya buruk-buruk itu berubah menjadi kebaikan. Sebuah keputusan penting mereka ambil. Hidup ini mesti punya keputusan. Saya mau tanya dulu, kalau kita masak super mie itu cepat atau lambat ya? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Teorinya cepat, tapi kalau tidak segera ambil keputusan dia jadi lambat. Kalau saya bilang saya punya istri, mah saya mau makan mie. Ibu ke dapur 2-3 menit, terus dia balik, dia tanya, papa mie goreng apa mie kuah? Terus saya bilang mie kuah. Ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, kuah banyak atau sedikit? Taruh banyak saja. Ibu ke belakang 2-3 menit, ibu tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Ibu taruh saja. Dia ke belakang 2-3 menit, datang tanya lagi, pakai telur atau tidak? Lama-lama kita tidak makan. Hanya baku tanya. Keputusan. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Di satu waktu yang sama, kejar rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Bagi seorang perempuan dewasa, umur 27 tahun, 28 tahun belum menikah, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia hanya bilang, ini. Oh, lama-lama terjadi. Keputusan. Dalam satu hari, seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan, itu dengan konsekuensi masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur, atau tarik tambah selimut untuk tidur, keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Kenapa hari ini pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Itu yang membuat saya ada di sini. Kenapa saudara punya istri ini, suami ini? Ya karena saudara pernah ambil keputusan. Tidak mungkin saudara bilang, Pak Pendeta minta maaf, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidur-tidur begini, waktu buka mata dia langsung di sebelah kan. Tidak mungkin. Keputusan. Sekali lagi keputusan menjadi penting. Keputusan itu yang memungkinkan orang untuk mengkonfirmasi sesuatu. Saudara, saya bilang di mana-mana, Natal ini bukan sebuah peristiwa jasmani saja. Tapi dia punya dimensi rohani yang kuat sekali. Karena yang akan menyertai kita dalam perjalanan ini adalah perjalanan dalam kehidupan spiritualitas yang kuat, yang menggerakkan kehidupan jasmani. Ini banyak yang sudah orang tua beredar di grup-grup WA dulu bilang begini, kalau kita seumur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu sama saja. Sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Waktu baru umur 20-30 tahun itu yang kita rasa pipi sudah kinclong begini. Sudah 50, meleleh ini pipi ini dia meleleh. Saya punya teman waktu SMA dia tato Guns N' Roses punya lambang yang ada orang pangku kaki sambil tunduk melukis. Enggak. Kulit bagus, tinta bagus, kontrasnya dapat mantap. Itu umur 17 tahun, SMA. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kami pergi lihat dia ini, saya juga sedih lihat dia pun keadaan. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu dia. Menurun. Amin kok, menurun. Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Karena su pensiun tuh. Rata-rata ASN, TNI, Polri, swasta ini kan pensiun umur 60 tahun. Waktu kita masih aktif itu kita datang anak-anak buah bisa bilang, siap, laksanakan, lanjutkan hormat. Aktif. Sudah pensiun mau ambil taspen ini anak-anak kecil yang umur baru honor 3-4 bulan ini bisa lihat kita dari jauh. Tua, hati sakit. Mau bagaimana? Umur 70 tahun
Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. So pakai tongkat mau naik di lantai 2. Untung baik ini jalan masuk ini lurus ini. Umur 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin lagi ambil papillon 2 bambu makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita hanya mall saja. Mall-mall begini dia purasa suami. Cucu-cucu lari-lari baru bilang, opa mau makan apa biar anak ambil. Dia hanya bilang, jangan, opa makan bubur. Jadi jangan hanya perhatikan yang jasmani. Rohani ini juga kita mesti pikir sedikit. Amin kok. Natal itu peristiwa itu. Supaya jangan takut menjalani hidup ini. Saya melayani di rumah-rumah sakit. Saya berdoa untuk nenek-nenek yang sakit. Saya bilang, nenek, kita berdoa ya. Iya pendeta. Tapi saya doa habis mungkin nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Terus kita mulai jelaskan sedikit. Terus dia bilang, pendeta, mati hari ini atau mati besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kegelapan sekalipun dia ada kekuatan. Itu Injil itu. Pembebasan itu. Jangan takut. Jangan takut. Itu jadi kekuatan bagi kita. Di Natal kita belajar sesuatu. Beberapa orang bilang kepada kita, orang bilang saya begini, pendeta, tidak ada tanggal 25 Desember dalam Alkitab. Kenapa itu orang-orang Kristen bikin acara Natal? Saya bilang begini, 25 Desember menjadi kesepakatan semua orang percaya di seluruh dunia. Bukan saja di Pomal, di seluruh dunia. Ada satu hari untuk semua orang percaya merayakan Natal bersama-sama. Itu kesepakatan. Tidak perlu dia pun tanggal berapa. Tapi yang kedua saya bilang, tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena saya harus memberi jawab. Kapan Yesus lahir di dalam hati saya? Kapan? Ketua panitia mesti kasih jawab, kapan Tuhan Yesus lahir di hatinya. Penasihat harus kasih jawaban, kapan Yesus lahir. Kita semua kasih jawaban, kapan Yesus itu lahir. Baru ternyata kita bilang, benar, ternyata kelahiran Yesus itu tiap hari. Separuh bilang, pendeta, Natal itu kisah tentang kemenangan Dewa Ra, Dewa Matahari atas kegelapan. Kenapa orang Kristen melanjutkan tradisi orang kuno? Orang Timur, kami punya kebiasaan menyambut tamu itu ada satu sesi namanya Natoni. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang bersambung-sambung untuk menyampaikan isi hati mereka terhadap tamu yang datang atau acara yang ada. Kalimat pembukanya mereka selalu bilang begini, lah siyo mana pinat neone. Yang banyak sambung bilang, aklahat. Itu dia punya arti secara harafiah bilang begini. Peristiwa hari ini lebih panas dari yang paling panas, lebih terang dari yang paling terang. Apa yang paling panas? Matahari. Apa yang paling terang? Matahari. Peristiwa ini lebih panas dari matahari, lebih terang dari matahari. Apalagi yang bisa lebih dari matahari? Pencipta matahari. Jadi ketika Alkitab berkata terang yang sesungguhnya sudah datang di dunia, dia tidak bicara tentang matahari. Matahari, bulan dan bintang-bintang akan berlalu, tapi pencipta matahari dalam kasih yang besar tidak akan berlalu. Terang yang sesungguhnya sudah datang di dalam dunia supaya apa? Supaya mereka yang diam dalam kegelapan. Kata kegelapan dalam Alkitab berkaitan dengan manusia yang berdosa, yang meninggalkan Tuhan. Mereka yang tinggal di dalam kegelapan keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu yang kita rayakan. Makanya rakyat Natal perayaan tuntunan. Berjumpa dengan terang yang sesungguhnya. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah sukacita. Apalagi saudara-saudara, ini alumni dari Pomala semua ini. Saudara bisa bayangkan tahun 70-80 di Pomala itu seperti apa. Tidak ada kebiasaan lain selain bermain bersama-sama. Tadi waktu makan sama-sama saya bilang begini,
Kita makan sama-sama, duduk di orang tua punya rumah, mereka bagi kita makan satu-satu. Televisi juga tidak ada, hanya satu rumah yang ada televisi, hitam putih lagi, pakai aki lagi, nonton sama-sama di situ. Satu orang ada sepeda, kita 10 lari ikut dia dari belakang lagi. Wih, memang kisah yang sudah tidak lagi kita dapat di sekarang ini. Enak untuk direnungkan, enak untuk diingat-ingat kembali karena kita pernah mengalami itu bersama-sama. Saudara, saya pimpin satu acara reuni 2 hari sebelum pemilihan gubernur. Yang diundang adalah alumni satu SMA tertentu. Calon-calon gubernur juga ada di situ. Mereka bikin tulisan, dia pun tema di situ. Tulis, dan saya kira itu, saya kenang sekali itu tema. Lain sedikit akan pemilihan. Dia tulis begini: apapun warnamu sekarang, ingat, kita pernah putih abu-abu. Apapun warnamu sekarang, ingat, kita pernah SMA dulu. Yang sama, pilihan kita berbeda, silakan. Tapi jangan lupakan kisah kasih kita. Bukan di Pemana lagi, sudah di sekolah. Ya, kira-kira begitu. Ada yang teman TK sama-sama dulu? SD ada teman SD dulu? Sudah mulai rasa dia pun perubahan atau belum? Saya berkhotbah tentang tentang sahabat. Saya bilang begini, persahabatan itu bertingkat-tingkat. Persahabatan tingkat paling rendah itu tingkat anak TK. Anak TK itu pergi sekolah, bermain bersama-sama, berlari bersama-sama, jatuh-jatuh, guling-guling begini, senang-senang. Terus kita tanya, "Adek, yo, itu adek teman? Ya, dia punya nama siapa? Tahu? Ada sama-sama tapi tidak saling mengenal. Tapi pemalas kenal semua kah? Mantap, berarti itu tidak kelas TK. Zaman sekarang ada orang yang katanya teman tapi tidak saling mengenal. Dorang berteman di media sosial. Saling like, saling komen, tapi ketemu tidak bertegur sapa. TK. SD. Berteman SD itu agak lain dari TK. Sudah saling kenal nama. Pergi sekolah baku jemput. Pergi ke kantin sama-sama. Mau kencing sama-sama. Tapi jangan coba-coba buat dia salah sedikit. Berani salah sedikit, dia kasih kembali 10 permen. Dia pernah kasih apa, dia ingat sepanjang hayat. Alumni Pemala masih ada yang ingat-ingat pemberian. Itu SD. SMP ini kan guru dulu ini pun jahat, memang sudah terlalu. Tadi saya bilang ada guru juga yang ada hadir di sini, kok izin. Saya pun bapak juga guru. Woi, mereka kalau pukul kita itu macam mau bunuh saja. Lapor orang tua, orang pukul tambah kita lagi nih guru. Cubit di sini lah, tarik gini lagi. Jadi yang disebut teman yang baik adalah yang bantu catat. Woi, itu teman terlalu, itu terlalu mantap itu teman. SMA. Orang berteman secara SMA itu, itu sudah lebih tinggi lagi. Engkau hanya teman yang baik kalau kasih pinjam barang. Pinjam motor dulu. Itu teman. Kuliah, ini sudah lebih tinggi lagi. Orang kuliah kalau berteman itu, satu hati betul. Supermi sama-sama kuliah sama-sama. Kadang-kadang satu celana itu baku tukar. Baju mati-mati. Mau demo di muka kita maju. Itu siap mati. Tapi sudah menikah, biar kita pernah akrab sekali. Sudah menikah banyak yang berubah. Ini ada yang teman-teman akrab semua, tapi sudah menikah berubah. Saya suka pakai contoh begini. Kalau kita sudah menikah, istri mau ketemu teman-teman yang ketemu dulu. Dia tunggu saya kasih tahu saya suami. Aku kasih tahu yang kita. Iya, saya kasih tahu. Senang ketemu teman. Baru 20 menit, suami telepon. Tidur di situ. Mau tidur dengan kawan-kawan di situ, saya suruh anak-anak antar bantal tikar tidur. Kami suami-suami juga sama. Oke, ketemu dulu. Para alumni universitas mana? Hasanuddin. Ketemu dulu. Sabar. Saya kasih tahu saya punya istri. Kasih tahu istri, kok takut istri? Tidak. Hargai. Kasih tahu istri, Mama,
izin. Kenapa? Ketemu teman dulu. Siapa lagi? Teman, cepat ya. Kita baru sampai, belum 20 menit, handphone bunyi. Tinining, 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 tinining. Istri telepon. Ambil, salah. Tidak ambil. Oh tahu juga. Lebih salah. Kalau kita ambil, kalau ibu-ibu dari kampung yang telepon, dia hanya sebutkan 3 suku kata. Waktu kita angkat, dia langsung bilang, itu cek posisi. Di mana? Kita belum jawab, pertanyaan kedua muncul. Deng! Itu dia cek, mantan ada ke tidak? Kita belum jawab, dia langsung bilang, oh, langsung tutup. Tutup. Hanya itu 3 suku kata, tapi kekuatannya sama dengan bersedia, siap, pulang. Akan ada banyak hal berubah dalam pertemanan kita. Tapi ada yang tidak boleh berubah. 1, iman kepada Tuhan Yesus tidak boleh berubah. Kedua, semangat sebagai orang-orang percaya tidak boleh berubah. Usia kita makin lanjut, fisik masih makin lemah, tapi iman mesti makin kuat. Sebagai bagian dari persekutuan orang percaya. Saudara tahu, ini paduan suara dong kan mantap toh menyanyi. Pengelolaan, bass, tenor, alto, sopran. Itu kan latihan. Latihan ini kan mengelola perbedaan. Tidak bisa ibu-ibu yang sopran dia menyanyi, hai dunia, yang lain tidak bisa. Menjaga itu rasanya. Ya toh? Tapi dalam banyak perayaan Natal, persiapan lagu kadang-kadang tidak lebih penting dari persiapan kostum. Kadang-kadang kita bertengkar di mau hijau kah, putih kah, garis-garis kah, batik kah, macam-macam. Lama-lama kita baku pukul garis. Sampai yang anggota lain tersinggung tidak mau menyanyi lagi. Tapi lagunya kasih persaudaraan. Aduh, ini tidak bisa begini. Pengelola. Tapi waktu yang paduan suara ini, memang kelihatan dia punya amat. Iya, pengelolaan. Saudara, siapa yang tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia, tidak pantas. Fakta kosmis menyatakan segala sesuatu di dunia ini berbeda. Ada hitam ada panas ada kanan ada laki-laki ada. Berbeda semua kan. Tidak apa-apa. Beras beda dengan air, beda dengan periuk, beda dengan api. Makanya jadi nasi, makan cocok gemuk. Saya kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Saya tahu jemaat yang hadir, mereka bicara tentang beda usia yang sangat signifikan. Bedanya 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka berdua harus beda jenis kelamin. Iya toh. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Pakai bahasa Kupang nanti bilang, dorang bakorek-bakorek di situ. Jadi biarkan ada perbedaan. Amin kok. Saya Timur, ada Toraja, ada yang Batak, ada yang Jawa, tapi kita satu. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Saya selalu bilang, mengelola perbedaan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa coba? Pisang, ubi, santan, gula. Sudah jadi dia punya nama? Kolak. Waktu sudah jadi kolak, makan dia punya pisang. Masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Bisa berkumpul sama-sama di satu panci atau periuk kan? Dalam perbedaan. Atau siapa di antara kita yang dia mau makan kolak, dia makan pisang di sana. Pindah makan ubi di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas periuk di sini kan tidak sama-sama. Jangan kelola perbedaan seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi?
Kopi terdiri dari apa? Kopi, gula, sudah jadi dia penama. Lalu yang lain punya nama. Kopi terlalu egois. Kita semua tapi nama dia, kita semua nama dia, kita semua nama dia. Aduh. Saudara tahu tembok? Pernah lihat tembok? Tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, air, batu. Waktu sudah jadi, pasir itu kelihatan atau tidak? Kalau dia tidak kelihatan, kita sepakat kita garuk saja itu pasir kasih hilang. Dalam sebuah perbedaan, saudara mungkin dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam hidup. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam kebersamaan. Kita semua ini penting. Mau susah-susah sama-sama, senang kita senang karena kita sama-sama dari Antam. Selesai di situ. Saudara lihat, kalau hari ini ada orang-orang tua ini, orang-orang tua, kita minta mereka untuk bercerita sedikit tentang pengalaman, bagaimana mereka sudah ada di Makassar, bagaimana mereka sukses dan lain sebagainya. Cerita itu hanyalah sebuah kisah tentang sebuah proses dalam penyertaan. Proses. Orang kalau tidak berproses tidak akan mengkonfirmasi apa-apa dari yang Tuhan siapkan menuju masa depan. Proses. Dulu ada satu binatang, dia pun nama ayam. Sekarang juga ada. Ayam dulu itu kita bisa bedakan dia atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam tadi yang hanya ayam berubah menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Ini buat kita pusing. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita juga jadi pusing dengan ini ayam ini. Tapi perbedaannya jelas. Ayam kampung itu, saudara ada yang punya ayam kampung di rumah? Yang 2 ekor ada? Ada atau tidak? 5 ekor? Kasih satu dulu. Ayam kampung itu kita pelihara dia lama. 1 tahun. Dia tetap masih kecil juga. Tidak terbesar-besar. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Kalau kita jual mahal kok tidak? Karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong itu kita boleh pelihara dia 1 bulan, dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia punya mata. Tapi ini ayam kalau motor itu digas-gas di samping kandang, besok itu ayam mati. Karena tidak mengerti proses. Proses. Saudara tahu, proses itu yang mengubah sesuatu. Tuhan memberi makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Itu burung mesti keluar dari sangkar, mencari di mana-mana dengan resiko kena. Siapa di antara kita yang dulu di Pemalas suka video itu? Ada resiko. Tuhan mau kita berproses mengkonfirmasi sesuatu. Amin kok? Saya mau tanya kita, tolong jawab. Ora et labora apa artinya? Apa? Oh, itu dia punya nilai hanya 75. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya berdoa dan kerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga. Mau kerja bagaimana? Doa dan kerja keras. Saya akan akhiri khotbah ini dengan sebuah riset yang menolong kita untuk memahami ternyata memang hidup ini begitu saja. Riset bilang begini. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Hanya tidur saja. Apalagi tambah tua. Itu mau tidur jam 9 malam. 23 sampai 30 tahun. Ini tidak termasuk yang bangun terlambat. Ini juga tidak termasuk pendeta khotbah dia tidur. Itu tidur 36. Tidur berapa tahun? 23 sampai kerja. Kalau orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk bekerja, kerja profesional hitungan 7-8 jam per hari, 7-8 jam per hari.
Kalau dia hidup 70 tahun, dia kerja kira-kira 16 tahun. Itu hanya bekerja. Ini termasuk yang kerja pemalas-pemalas itu, sampai pensiun. Nonton. Pernah nonton? Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton kira-kira 8 tahun. Ikatan Cinta. Suara Hati Istri. Film Korea 8 tahun. Ini tidak termasuk yang nonton sendiri-sendiri. 8 tahun. Jalan-jalan. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun. Surabaya, Jakarta, Singapura, Malaysia, Omala, 6 tahun. Yang belum jalan-jalan tidak usah ragu, ada waktu 6 tahun untuk jalan-jalan. Biaya sendiri. Makan. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu dipakai untuk makan kira-kira 6 tahun. Hanya makan. Bagi yang makan normal. Pagi makan sekali, siang sekali, malam sekali. Kumpul-kumpul 6 tahun. Tapi yang satu kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun, 12 tahun mengkali dia. Santai. Orang hidup 70 tahun, waktu untuk bersantai-santai tidak mau diganggu itu kira-kira 4 tahun setengah. Santai-santai dia tidak mau diganggu. Sudah saya mau. Sakit. Orang kalau hidup 70 tahun, waktu tidak mungkin ada yang pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek. Pilek sekarang bukan minimal, maksimal. Dulu kalau kita sama-sama ada yang bersin, semua langsung bilang selamat. Waktu COVID duduk sama-sama tidak tiba satu yang surep gitu. Orang hidup 70 tahun, waktu sakit itu kira-kira 4 tahun. 4 tahun itu belum termasuk stroke dan juga tidak termasuk sakit hati. Saudara pernah putus cinta kok tidak? Pernah kok? Ulang-ulang. Orang kalau putus cinta, kalau tidak segera move on, itu dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu hanya sakit hati. Itu tante kasih, itu nona kasih naik foto dan dia punya om, kita bisa tersinggung itu. Saya kira. Berdandan. Orang kalau hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun. Berdandan 2 tahun. Ini yang biasa kita bertengkar di rumah ini. Mama mandi terlalu lama. Keluar datang sederhana saja, tapi mandi 2 tahun. Terakhir, ibadah. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah kira-kira 6 bulan. Bagi yang rajin, itu yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah, kumpul-kumpul 1 jam, 1 jam setengah. Kalau hidup 70 tahun kita ibadah kira-kira 6 bulan. Lalu bagaimana yang 1 tahun dia gereja 2 kali? Itu tidak mungkin sampai 6 bulan, 6 jam. Memang ada orang itu yang 1 tahun di gereja hanya 2 kali sah. Waktu Natal dan Paskah. Makanya dia disebut jemaat Napas. Natal dan, karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau mulai napas 1-1 itu tiba-tiba ingat sembahyang. Ada orang yang seumur hidup dia ikut ibadah mungkin 5-6 kali saja. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan mungkin yang keempat itu waktu pemakaman dia. Waktu pas pemakaman dia mau di mana lagi dia? Ada di situ. Bagaimana? Saudara-saudara, cara mati itu tidak penting. Yang paling penting itu cara hidup. Yang aneh dari kita ini, mati yang kita perhatikan, hidup kita kurang perhatikan. Ada masih banyak orang Kristen, orang tua mati baru dia isi Alkitab di dalam peti. Selama hidup Bapak tidak pernah membaca, so mati baru dia baca. Orang tua punya rumah miring-miring, tidak perhatikan. Pas mati, dia punya kuburan pakai keramik, gambar Tuhan Yesus. Baru tulis Immanuel. Immanuel apa yang orang tua masih hidup itu beli dia jas, pakai jas. Ini dia masih hidup.
kita kasih tinggal dia pakai yuken. Mati kita kasih pakai jas. Orang tua masih hidup itu, beli kasih dia sepatu. Pakai. Ini orang tua hidup kita kasih tinggal dia jalan, tidak ada alas kaki. Sampai dia punya jari dong terbuka begini. Pas dia mati kita beli sepatu. Tidak tawar lagi, langsung beli. Nah, sepatu mana mau masuk di kaki yang begini tuh? Sepatu mana masuk di kaki begini? Akhirnya orang tidak bisa taruh sepatu, sandar. Ada harga lagi di sini. Yang sepatu masih begini, orang tidak beli. Suposisi sepatu begini, baru orang beli. Memangnya mau naik begini, naik. Nah, hidup ini yang kita saling perhatikan. Jadi, yang ada masalah dengan mertua dengan anak mantu, damai sudah. Karena sedikit lagi. Sedikit kenapa? Damai sudah. Ini hidup bertengkar, bakal lain tidak pernah damai-damai. Pas mati, dia sengaja lihat orang banyak. Suruh dia diam, itu pencitraan itu. Yang hidup ini, lihat kalau kurang enak di mana, lihat sudah kok. Kadang-kadang kita ini apa ya? Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu banyak begini. Dulu kita berpisah lama dari Pemala baru ketemu ini kan, kita suka tanya, anak berapa tinggal di, aduh kenapa ya? Itu kadang-kadang itu pertanyaan itu hanya untuk membanding-bandingkan. Tidak tulus. So anak berapa? Yang bungsu sudah bisa bicara? Belum. Itu anak kurang gizi mungkin. Aduh jangan begitu. Janganlah. Kita duduk sama, apalagi acara begini nih. Ibu-ibu banyak lagi, ibu-ibu mohon maaf ini. Kalau ibu-ibu banyak begini ini. Tiba-tiba ada ibu-ibu satu masuk. Tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu kawan di sebelah dia pakai siku, dia bilang begini. Yang di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang. Ada juga di Pemala. Kadang-kadang 3, 1, 2. Kacau sudah ini. Apa PKKO. Kacau sudah kalau ini. Dari saudara-saudara, mari Tuhan Allah kalau dimuliakan itu tidak ada begitu. Kelebihan kita apapun jangan kita merampas itu kemuliaan. Biar Allah yang dimuliakan.